Saudara menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan arus mudik Lebaran 2024 bersama dengan saya Imron Fadilah. Dan saat ini kita sudah tergabung dengan narasumber Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno. Selamat pagi Mas Joko. Selamat pagi Mas Imran, sehat Mas Joko, selalu. siap Mas Joko, semoga sehat selalu Mas Joko ya. Mas Joko termasuk yang ikut mudik kah di Lebaran tahun ini? Saya sudah mudik duluan sebelum bulan puasa. Baik, Ya, kalau sekarang ya orang mudik. baik Mas Joko, yang pertama kali ingin kami tanyakan Mas Joko, bagaimana Anda melihat kesiapan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pihak tol, kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan juga pihak kepolisian, baik itu dan juga TNI, terkait dengan kesiapan mudik di Lebaran 2024 ini bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, saya kira sesuai dengan prediksinya berarti kan mesti dia menambah personel lah ya. Karena prediksinya kan sesuai survei dari Badan Kebijakan Transportasi itu ada peningkatan sekitar 50% dibandingkan Lebaran tahun lalu. Padahal kapasitas infrastruktur kita kan tidak banyak bertambah. Nah, ini memang fokusnya di jalan tol, tapi sebenarnya kan yang mudik tidak hanya di jalan tol, tapi adalah mudik melalui jalur lainnya. Ada jalur udara, jalur laut. Nah, kesiapan yang lainnya kalau kami lihat, ini yang mungkin agak jarang diberitakan adalah untuk perhubungan laut. Ya, tahun-tahun sebelumnya itu kan kalau laut itu dia hanya menghubungkan ngangkat motor gratis dari Jakarta ke Semarang, kemudian ke Surabaya, tapi tahun ini ada peningkatan 20 rute kapal. Nah, ini sangat membantu sekali. Terlepas itu memang di jalan tol ini menjadi lebih menarik, ya memang infrastruktur kita paling banyak pilihannya kalau pilihannya jalan itu ada jalan tol. Tapi tentunya kan kapasitas jalan tol ini juga terbatas. Artinya mesti terjadi kemacetan lah. Nah, makanya perlunya rekayasa itu karena ada nanti ganjil genap sekarang sudah dilaksanakan adalah ada kontraflow sebagian parsial tapi ada juga yang one way itu dalam rangka untuk melancarkan arus kendaraan yang melewati jalan tol. Tapi ada juga di jalan arteri yang harus kita pantau juga karena tidak fokus di jalan tol. Kalau pemudik nanti mau menggunakan jalan arteri sebenarnya juga tidak jauh bedanya daripada bermacet ria di jalan tol bisa ke jalan arteri sebenarnya. Cuman kalau di jalan arteri itu nanti bertemu dengan sepeda motor itu yang mungkin agak kurang disukai kalau pakai bawa mobil gitu ya. Tapi kalau masalah rest area dan sebagainya lebih banyak itu di jalan arteri sebenarnya dan pilihannya lebih banyak di sana gitu. Baik, Mas Joko. Menarik tadi Mas Joko katakan bahwa mudik tidak hanya di jalan tol, tapi ada transportasi laut, udara, dan juga jalur arteri. Kita akan coba bahas satu persatu Mas Joko. Yang menjadi sorotan itu di pelabuhan, karena memang adanya Mhm. cuaca yang kurang mendukung, begitu ya, adanya gelombang tinggi sehingga menyebabkan tertundanya kendaraan-kendaraan dan juga penumpang, termasuk sandar kapal yang tertunda waktunya, begitu Mas Joko ya. Apakah eh, rekayasa-rekayasa atau antisipasi yang dilakukan oleh pihak pelabuhan khususnya belum efektif terkait dengan hal ini karena melihat adanya antrean kendaraan bahkan belum terurai hingga ke jalan utama dari keluar kawasan pelabuhan. Ya, memang tadi saya katakan tahun ini kan baru dimulai ada 20 rute untuk kapal laut ya. Dan itu sangat membantu sekali dikala tiket pesawat masyarakat menganggap itu tinggi. Tapi sebenarnya masih masuk kategori tarif batas atas lah. Nah, saat itu ya pemerintah punya alternatif bagi warga yang tidak mampu menggunakan tiket pesawat ya, disediakan kapal laut. Meskipun sebenarnya masih ada peluang untuk menambah lah untuk tahun depan, tapi setidaknya ini cukup sangat membantu sekali. Karena ini baru pertama kali, sehingga kemarin mungkin sebenarnya pendaftarnya online aja juga nggak apa-apa, tapi yang manual ini juga cukup banyak peminatnya. Mudah-mudahan tahun depan sudah ditingkatkan lagi dalam hal pendaftaran. Ya. Nah, problemnya adalah memang nanti kalau menuju pelabuhan atau nanti sampai pelabuhan tujuan, ini ketersediaan angkutan umumnya di daerah itu yang tidak bagus. Ini harus menjadi perhatian ya. Kalau di Jakarta kita naik Tanjung Priok, walaupun masih jauh, tapi kan di situ ada pilihannya, ada kereta, KRL, ada Transjakarta. Ya. Ini tinggal masuk ke dalam aja sebenarnya. Tapi kalau di daerah-daerah ini angkutan lanjutannya itu masih problem. Makanya sebenarnya kalau
melihat secara keseluruhan, pemerintah itu secara umum untuk angkutan umum antar perkotaan, entah itu kereta maupun bis akap sudah cukup bagus. Ya, tapi kalau yang di daerah ini yang sebenarnya harus digenjot lagi, bagaimana membuat di daerah-daerah angkutan itu seperti Transjakarta lah, seperti kota Jakarta. Itu tugas pemerintahan akan datang. Nah, kalau itu memang sudah disiapkan, ya saya kira 5 tahun ke depan nanti para pemudik ini bawa sepeda motor pasti berkurang. Ya, karena mereka itu juga lelah juga nih sepeda motor lama-lama itu kan. Nah, ini tugas pemerintah juga, apalagi sekarang kalau melihat moda laut kan cukup tinggi peminatnya. Ya, ada dari perantauan dari Kalimantan yang ke Jawa, kemudian dari Kalimantan ke Sulawesi, dari Batam ada ke Sumatera Utara, bahkan Indonesia Timur juga ya. Nah, ini yang menjadi perhatian koordinasi dengan daerah, membantu daerah untuk menyiapkan angkutan umum di masing-masing daerah. Setidaknya pada saat seperti ini ada angkutan lanjutan dari pelabuhan-pelabuhan itu sehingga masyarakat turun di pelabuhan tidak bingung dia mencari angkutan lanjutannya seperti apa. Kalau tidak, nanti biaya mahal lagi. Nah, maklar-maklar calo-calo itu yang bahkan sudah menyiapkan angkutan plat hitam yang sebenarnya tarifnya juga tidak bisa dikendalikan akibat dari buruknya angkutan umum di daerah. Itu harus jadi perhatian pemerintah yang akan datang sebenarnya. Gitu. Baik Mas Joko, catatan dari Anda berarti adanya problem terkait dengan moda transportasi yang katakanlah terintegrasi begitu ya Mas ya untuk mencegah atau meminimalisir kendaraan-kendaraan pribadi yang masuk ke kawasan pelabuhan begitu ya Mas ya. Itu tadi kalau dari transportasi laut. Lalu untuk transportasi udara, pesawat terbang begitu dan juga kereta api bagaimana Mas Joko melihatnya? Ya, kalau udara kita tahu memang tarifnya mahal, tapi masih tetap ada lah penggunanya ya, terutama yang di kota-kota besar. Penambahan jumlah penerbangan juga dilakukan. Ya, perhitungannya paling tidak kota-kota besar itu ya seperti Bandara Suta, kemudian Juanda, Kuala Namu, ya itu bandara-bandara yang cukup tinggi juga nanti peminatnya. Ya. Tapi kalau di bandara sih sebenarnya untuk angkutan lanjutannya sudah cukup baik lah ya. Nah, tapi kalau yang tadi setelah di udara mungkin ya tarif memang tidak bisa dilarang selama itu masih masuk tarif batas atas itu. Karena apapun mereka kan membawa penumpang untuk mudik, tapi untuk kembalinya itu lebih sedikit. Jadi biaya itu sebenarnya untuk menutupi ongkos operasional tujuannya seperti itu. Nah, tadi saya katakan jadi alternatif lain sudah diberikan lah baik masyarakat bagi masyarakat untuk yang antar pulau itu ada tersedianya kapal laut. Meskipun sebenarnya ini perlu pendalaman lagi eh rute-rute mana akan dikembangkan untuk tahun-tahun berikutnya. Tapi memberikan layanan gratis kapalnya sudah membuat satu terobosan baru untuk tahun ini. Ya. Nah, untuk darat kaitan sama perairan juga ini untuk penyeberangan. Nah, penyeberangan Merak Bakauheni ini penting ya. Tahun lalu sudah dilakukan dan mulai tahun lalu saya kira 2023 itu adalah tidak ada antrian di jalan tol menuju Merak ya karena sudah terpisahkan roda 2, roda 4, roda 2 itu dipindahkan ke Ciwandan, kemudian roda 4-nya tetap di Merak dan angkutan barangnya kalau tahun lalu menjadi satu dengan roda 2. Tapi tahun ini sudah mulai terpisah. Ada yang lebih ringan di Ciwandan, tapi yang berat-berat sudah ke Bojonegara. Ini menunjukkan pemisahan-pemisahan itu mengurai kepadatan di pelabuhan. Jadi setidaknya ada 3 titik pelabuhan yang digunakan untuk pelabuhan penyeberangan untuk apa? Untuk mudik pada saat ini. Dan itu saya kira dia bisa terurai lah. Mudah-mudahan tidak ada lagi seperti tahun lalu antrian di jalan tol. Ya, kemarin itu ada antrian, namun kan di jalan arterinya, bukan di jalan tolnya. Ya. Nah, kalau darat yang seperti ini, yang sering digemari ini kental, nah ini memang seperti sebenarnya wajar lah kalau kondisi seperti ini bukan kondisi yang normal, karena infrastruktur yang disediakan itu untuk kondisi normal. Kami ingat ada studi tahun 2008 oleh Kementerian Perekonomian pada saat itu, kalau mudiknya itu benar-benar pengen melayani layanannya nyaman, ya artinya kecepatannya sama dengan kondisi tidak mudik, itu menyediakan 8 lajur. Bayangin 8 lajur tol itu kalau 2 lajur 2 kali 2 4 ditambah panturanya 4 berarti kan semuanya satu lajur. Tapi itu kan tidak mungkin bisa dilakukan
nanti nggak ada lagi untuk yang baliknya, ini kasihan juga. Dengan adanya tol ini satu lajur itu sudah sangat membantu lah. Tapi setidaknya tidak membuat masyarakat begitu lama untuk di jalan tol. Tapi kalau dibandingkan normal paling tidak ya 150% waktunya lah. Kalau 6 jam mungkin bisa 9 jam, 10 jam. Saya kira itu kondisi normal kalau melihat tahun lalu. Itu dari Jakarta sampai dengan di Jawa Tengah tuh jarang yang lebih dari 15 jam. Ya, jadi 12 jam itu sudah sampai di Jawa Tengah, artinya perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Begitu kalau Jakarta Semarang kira-kira 9-10 jam sudah sampai. Tapi sebenarnya kalau memilih jalan arteri itu lancar loh. Cuman resikonya dengan sepeda motor aja gitu. Baik, tadi ada katakan sebenarnya jalur arteri lancar begitu ya, cuman yang dikhawatirkan adanya kepadatan yang juga tergabung dengan moda transportasi roda 2 begitu, sepeda motor ya. Lalu dengan rekayasa arus lalu lintas one way, kontraflow begitu ya. Kalau catatan saja tadi ada jurnalis Kompas TV yang melaporkan dari kilometer 72 wilayah Purwakarta hingga ke kilometer 414 Kalikangkung, Jawa Tengah itu diberlakukan one way begitu, Mas Joko. Apakah ini sudah efektif diberlakukan untuk arus mudik tahun ini untuk setidaknya mengurai kemacetan dari Jumat malam kemarin hingga Sabtu pagi hari ini? Ya, direncanakan kemarin kan one way itu mulai jam 2 ya, jam 2 siang, tapi tentunya ini dinamis melihat kondisi lapangan juga karena pemerintah di Jasa Marga juga punya eh, perhitungan trafiknya dan itu juga real time. Artinya bisa dihitung kapasitasnya berapa kalau sudah mencapai kapasitas yang sudah diperhitungkan, nggak salah sekitar 0,7 ya visi rasionya itu. Kalau masih di bawah 0,7 masih boleh lah, tapi kalau sudah mendekati bahkan lebih itu sudah mau diterapkan. Makanya tidak jam 2 siang kemarin itu kalau melihat posisi lalu lintasnya masih cukup lancar. Nah, setelah nanti perhitungannya trafficnya sekitar 0,7 ya itu baru dilakukan dan saya kira sangat membantu sekali lah. Cuma nantinya one way ini kalau ini terus-menerus sampai dengan katakanlah hari Jumat itu nanti kasihan untuk pemudik yang menunggu berikutnya. Katakanlah mudik hari ini diangkut nanti ya, ini cukup tinggi. Nanti kan dia bisnya itu kan balik lagi. Nah ini agak terhambat juga. Tahun lalu itu mereka pemudik yang menunggu di terminal Pulau Gebang itu 5 sampai 6 jam. Nah sebenarnya kalau bisa diberikan kontraflow setidaknya akan membantu sekali untuk penjemputan ini. Kita tahu mudik kali ini kan masyarakat tuh lebih banyak memilih angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi. Ya, ada peningkatan kendaraan pribadi, tapi angkutan umum pilihannya itu mencapai 3 kali lipat. Ini berarti layanan angkutan umum antar kota, entah kereta api antar kota atau bisa antar kota sudah cukup bagus. Kita bisa lihat di lapangan lah. Kalau kereta api sudah tepat waktu. Bagaimana dengan bus akap? Bus akap ini yang dulunya layanannya itu sebelum tol itu terhubung, itu kalau dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu dia sore hari, tapi sekarang pagi hari juga ada. Bahkan sekarang meningkat layanan bisnis sleeper bus. Ya, banyak PO-PO bus itu membuat seperti itu. Kemudian ada double decker bis tingkat. Nah, ini menunjukkan bahwa minat orang makin tinggi karena ketersediaan bisnya juga cukup bagus. Cuman yang masih buruk itu adalah angkutan-angkutan di daerah, tidak seperti Transjakarta, seperti angkutan perkotaan, apalagi perdesaan, itu yang harus dikenjot habis-habisan, sehingga ya akan mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi. Alasan orang menggunakan kendaraan pribadi itu adalah kalau di kampung halamannya itu nggak ada angkutan umum. Apalagi tadi disebut terintegrasi jauh dari harapan selama angkutannya tidak ada, ya sulit mau terintegrasi. Makanya sekarang tugas pemerintah bagaimana membuat di daerah-daerah itu seperti angkutan umum yang ada di Jakarta. Nah, kalau itu sudah ada, saya yakin nggak usah dibuat lagi lah mudik motor gratis. Mungkin sampai tahun depan dihilangkan aja karena mudik motor gratis ini juga tidak efektif juga. Itu nggak salah nggak sampai 1% dari kebutuhan. Dan mereka motor ini juga sebenarnya sudah jauh berkurang sejak 2005 itu euforianya mulai. Ya kalau 2005 sampai 2010 itu masih sampai dengan Surabaya cukup banyak ya, tapi sekarang sudah makin berkurang. Bahkan saya dapat informasi pendaftaran motor gratis ini juga agak lamban dia. Artinya mungkin ya mereka pengen santai-santai bawa motor. Toh tidak bawa motor pun di daerah itu sebenarnya sudah ada motor, jadi nggak perlu mereka bawa sepeda motor sebenarnya. Kalau kita lihat persentasenya, kendaraan bermotor di Indonesia itu paling tinggi itu adalah sepeda motor. 84,5% kendaraan motor Indonesia adalah sepeda motor.
Artinya setiap rumah tangga itu sudah punya motor, ya. Jadi tidak perlu lagi mereka membawa itu. Cuman mungkin ya pengen jalan-jalan santai aja. Ini gampang kok sebenarnya pengen menurunkan sepeda motor itu. Kalau pemerintah ya mulai sekarang tidak memproduksi lagi motor yang cc-nya di atas 100. Saya yakin 5 tahun ke depan tuh nggak ada mudik motor lagi. Jangankan mudik motor, yang keseharian naik motor jarak jauh dari Bekasi ke Jakarta juga nggak, sudah malas lah dia. Tapi memang harus kita kejar, angkutan umumnya harus bagus dulu lah. Setelah angkutan umumnya bagus, ini antar kota sudah bagus, bahkan di daerah bagus, lambat laun pasti berkurang orang menggunakan motor sudah motor untuk mudik. Ya kalau mobil seperti ini wajar lah. Sebenarnya kalau Baik. mudik ini tidak macet itu nggak menarik nanti. Kalau mesti ketemu sana, selalu ditanyakan berapa jam sampai kampung halaman. Selalu begitu pertanyaan pertamanya. Jadi hal yang wajar, tapi kalau melihat apakah kalau ditanyakan Brexit terjadi atau tidak, saya kira tidak, karena ini kan sudah terhubung. Beda halnya ketika Brexit lalu itu kan tolnya belum terhubung. Nah, sekarang sudah. Mungkin Brexit itu bisa terjadi tol Bocimi, ya, itu bisa jadi. Ya karena saya belum terhubung kan, belum sampai Sukabumi. Tapi kalau yang Transjakarta paling ya perjalanannya lama lah. Biasanya 6 jam, jadi 9 jam atau 10 jam. Nah seperti itu kira-kira. Baik Pak Joko, yang juga menarik tadi sempat Anda singgung sedikit yang juga kebetulan saya ingin tanya nih Pak Joko. One way ini kan meskipun musim mudik lebaran begitu tidak semua orang mudik begitu ya. Ada juga orang-orang dari arah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah yang menuju ke Jakarta. Sementara mereka tidak bisa melalui jalur tersebut karena diberlakukannya one way yang juga dikeluhkan oleh mereka. Apakah ada sebenarnya alternatif-alternatif lain yang dilakukan setidaknya untuk tidak menjadi keluhan bagi mereka yang perjalanan dari arah Jawa gitu menuju ke Jakarta? Ya paling tidak itu kalau kontraflow. Kontraflow berarti kan ada satu lajur yang diberikan untuk arah yang berlawanan. Nah saya kira itu bisa sangat membantu lah. Ini kan one way-nya tuh dari Cipali ya sampai dengan Semarang itu Kali Kangkung, cukup Betul. panjang sekali tuh. Mungkin ini one way terpanjang di dunia ini ya. Nah ini yang saya pikir perlu dipertimbangkan untuk tahun-tahun berikutnya karena animo masyarakat menggunakan angkutan umum ini makin banyak. Jadi kalau itu ada kontraflow berarti ada satu lajur, nanti bus itu bisa jemput kembali yang sudah mengantarkan kan ke Jawa Tengah, dia cepat karena nanti dia balik lagi untuk menjemput pemudik berikutnya, sehingga pemudik itu tidak lama-lama menunggu di terminal ya keberangkatan, juga pengemudinya tidak terlalu lama di jalan. Kalau pengemudi lama di jalan ini juga membahayakan buat keselamatan juga, kan lelah dia. Kan pengennya kalau bisnya sampai terminal segera berangkat, pada pengemudinya belum istirahat. Ya memang ada dua pengemudi sebenarnya ya, tapi kan kalau mereka punya waktu istirahat lebih banyak, kemudian waktu perjalanan lebih ringkas, itu jauh lebih baik. Gitu. Jadi seharusnya, bukan seharusnya, tapi akan lebih efektif atau lebih efisien begitu ya untuk mengakomodir di dua arahnya, disediakan paling tidak satu jalur begitu ya Pak Joko untuk di arah sebaliknya. Ya, lebih berkeadilan lah. Jadi diberikan kesempatan itu. Memang tujuannya apa? Salah satunya kan biar lewat arteri, tapi arteri ini juga padat juga, karena ada, kalau arteri kan ada lalu lintas lokalnya juga. Ya apalagi kadang-kadang masih ada pasar tumpah yang belum bisa dikendalikan, ini sangat Baik. sangat merugikan juga. Coba nanti dipantau arterinya seperti apa setelah one way ini. Nanti biasanya besok pagi itu sudah padat itu, ya jalur-jalur pantura. Ya, itu yang menjadi imbas dari one way yang ada saat ini gitu. Ya betul sekali Pak, ternyata memang dari pantauan jurnalis Kompas TV di lapangan terutama di Kalimalang begitu ya Pak ya sudah dipadati kendaraan Pak termasuk dari arah sebaliknya yang menuju ke Jakarta. Nah yang juga saya ingin tanyakan Pak terkait dengan rest area begitu. Meskipun rest area sudah ditampah begitu ya dalam tanda kutip rest area dadakan begitu yang dibuka pada saat musim arus mudik Lebaran 2024 ini, tapi ternyata masih terjadi penumpukan jumlah kendaraan. Bahkan ada kendaraan yang mengantri hingga luar jalur rest area, kemudian mereka akhirnya berhenti di bahu jalan karena memang tidak bisa masuk ke rest area. Bagaimana Pak? Ya begini Mas Imran, jadi memang ini sosialisasinya harus tetap masif ya. Pemikiran masyarakat itu adalah dia khawatirnya kalau saya keluar dari tol masuk lagi akan lebih mahal. Padahal kan sebenarnya perhitungannya panjang kilometer yang digunakan di jalan tol. Yang kedua adalah perkiraan tak khawatirnya ketika mereka keluar masuk lagi karena ganjil genap itu Pak, waduh silakan nggak bisa masuk katanya. Nah ini yang harus dijelaskan pada masyarakat bahwa ganjil genapnya terlakukan di mana. Dan sampai saat ini sebenarnya ganjil genap itu belum belum diterapkan juga, ya kan?
baru itu adalah salah satu alternatif. Nah, artinya masyarakat juga ketimbang menunggu di rest area. Karena rest area yang ada ini, pertama, rest area yang dibuat dulu mungkin tidak didesain untuk mudik yang lama-lama ya. Sehingga kalau kita masuk rest area itu seperti masuk kampung ya. Kemudian karantina atau tenda-tenda. Lain halnya kalau rest area yang sudah baru. Yang sudah baru, yang baru-baru ini bangun, memang sudah terpisahkan lah katakanlah dalam 10 tahun terakhir ini antara parkir, ruang parkirnya dan ruang aktivitasnya itu terpisah sehingga kita harus jalan kaki. Tapi kalau contohnya KM 57 itu kan kalau masuk udah kaki kirinya tenar, sehingga langsung parkir dan itu sangat mengganggu ketika ada manuver kendaraan yang tidak yang bisa masuk tapi dia ingin keluar karena penuh agak kesulitan juga. Nah, masyarakat juga harusnya melihat itu jangan memaksakan diri untuk tetap di jalan tol keluar aja di gerbang yang dekat. Nah, toh di sana juga banyak rest area kok. Ya, rest area dalam artian yang sifatnya tidak seperti jalan tol, tapi pilihannya cukup banyak kuliner dan sebagainya, cukup banyak di sana jalan arteri itu. Nah, ini harus terus dikumandangkan atau diarahkan saja ke sana. Beberapa gerbang tol itu keluar itu sudah ada kuliner. Contohnya gerbang tol di Salatiga itu nggak sampai 100 meter sudah sepanjang jalan menuju kota Salatiga, ya itu kuliner semua itu. Ya, bahkan lebih banyak ketimbang pilihannya di rest area. Memang ada himbauan 30 menit, tapi agak susah juga. Jadi rata-rata itu perhitungan kami itu antara 45 sampai 1 jam, bahkan lebih itu di rest area itu. Apalagi dia pesan makanannya 10 sampai 15 menit belum makan lagi persiapan. Jadi nggak cukup himbauan-himbauan 30 menit ini. Nah, apakah perlu nanti mungkin satu saat masuknya ke rest area nanti disuruh bayar. Tapi ini juga jadi problem. Yang akhirnya saat ini kan muncul mereka lelah nggak kuat di bahu jalan. Padahal bahu jalan tol sebenarnya tidak boleh digunakan untuk beristirahat karena itu digunakan untuk lalu lintas darurat. Nah, ini harus dihalau, jangan sampai bahu jalan terisi, harus kosong ya. Sangat membahayakan sekali kalau terjadi sesuatu pada itu harus menggunakan bahu jalan untuk lalu lintas kendaraan darurat. Nah, ini sangat menyulitkan nanti ada petugas-petugas di lapangan untuk membantu bila terjadi sesuatu yang terjadi di jalan tol.